Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya takzimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu kami, yakni Bapak Imam Syafi'i MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rodoah dan hadonah perspektif gender. Telaah konsep rodoah dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian penyusun susu ibu dibahagiakan kepada dua, yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Dan kata rodoah ialah dengan tanda fathah pada huruf fa pada huruf ro seperti ar-rodoah. Menurut bahasa penyusuan berasal daripada perkataan rodoa yang bermaksud menyusu. Perempuan yang menyusukan anak digelar al-mardo'ah, manakala anak disusui pula gelar ar-rodo'ah menurut istilah pula. Perkataan ar-rodo'ah adalah terdapat kata nama, yaitu isim, tentang mendapatkan air susu ibunya atau tidak didapati dalam perut atau otaknya. Yang dimaksud menyusukan anak dengan ibu. Selainnya, terdapat beberapa pandangan yang memberi maksud dan takrif tentang penyusunan menurut imam-imam fikih. Dari beberapa kali pengulangan kata rodo dan derivasinya yang sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan yang di atas dalam surat Al-Baqarah ayat 233, adalah perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf Al-Quran. Dan lebih lanjutnya, Wahbah Al-Zuhaili menerangkan bahwa ayat itu ditujukan bahwa wanita-wanita yang ditolak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari 2 tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Dan Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi para ibu. Hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama 2 tahun. Dan juga pada surat Al-Hajj ayat 2, itu surat Al-Qasas ayat 7 dan ayat 12 yang menjelaskan tentang kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama terkait kisah Nabi Musa tentang betapa pentingnya air susu ibu kandung untuk anaknya, hingga bayi Nabi Musa dicegah oleh Allah untuk menyusu pada perempuan lain. Dalam ayat lain juga diatur tentang batasan yang dianjurkan dalam perusuhan, yang mana ayat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fi amaini
anishkurli wali walidaika ilayyal masir, yang mana artinya para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Selain itu, Al-Quran terdapat pula dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang rodo'ah. Hal ini menunjukkan betapa rodo'ah merupakan persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Mengingat rodo'ah akan mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya. Di samping persoalan teknis tentang persusuan, juga terdapat akibat hukum yang terjadi karena persusuan tersebut, seperti yang diuraikan dalam hadis berikut, yang mana telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah dari Abi Musa Al-Hilali dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dalam perjalanan lalu istrinya melahirkan, namun air susunya tidak keluar. Ia pun menghisap dengan mulutnya hingga tertelan. Lalu ia mendatangi Abu Musa lalu berkata, "Ia menjadi haram bagimu." Lalu ia mendatangi Ibnu Mas'ud seraya menanyakan. Ia pun berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mana tidaklah menjadi haram rodo'ah ataupun penyusuan kecuali sewaktu tumbuh daging dan tulang menguat. Hadis riwayat Ahmad. Dan konsep rodo'ah dalam Al-Quran dan hadis ialah rodo'ah haddonah. Haddonah ialah istilah yang memiliki hubungan dengan konsep rodo'ah. Haddonah berasal dari bahasa Arab dengan asal kata yahdun, hadnan, ihtanana, yaitu ihtanana hawadin, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak. Sumber lain menyebutkan haddona ialah hiddan, yang berarti lambung. Penggunaan kata dari dimaknai dengan ibu yang mengempit anaknya. Lalu tanggung jawab ibu itu untuk mengasuh dan melindungi anak merupakan gambaran seorang ibu yang menjalani bagian dari tugasnya sebagai orang tua. Menurut Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, haddonah ialah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan menurut istilah ahli fikih, haddonah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaganya, kesehatan jasmaninya dan rohaninya, menjaga makanannya dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagaimana menjadi seorang muslim. Dari pengertian haddonah di atas, dapat disimpulkan bahwa haddonah itu mencakup aspek-aspek yang meliputi pendidikan, pencukupan kebutuhan, dan usia. Itu haddonah diberikan kepada anak yang sampai usia tertentu. Dan kewajiban rodo'ah dan haddonah. Diskursus tentang rodo'ah dan haddonah sesungguhnya sangat luas dan dapat ditilik dalam berbagai perspektif. Namun dasar hukum-hukum Al-Quran tentang haddonah dan rodo'ah pun seringkali menggunakan ayat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam konteks haddonah, kewajiban menyusui juga akan termasuk dalam mengasuh anak, sehingga tidak dapat dipisahkan proses menyusui dan pengasuhan oleh seorang ibu. Namun pada faktanya tidak semua ibu atau tidak semua perempuan yang dapat melakukan proses rodo'ah, mengingat terdapat faktor-faktor yang lain
mempengaruhi secara biologis sehingga rodoah tidak dapat dilakukan. Itu perspektif gender tentang rodoah dan hadonah. Umumnya pembahasan rodoah dan dalam kitab fikih klasik hanya terbatas pada dua pembahasan pokok. Yang pertama, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan terjadinya mahram, yaitu haram dinikahi. Yang kedua, pembahasan mengenai upah penyusuan yang dilakukan oleh pihak berkait perempuan selain ibu kandung anak. Oleh karena itu, perspektif gender perlu masuk dalam pembahasan rodoah agar juga tidak memperhatikan subjek rodoah, yakni posisi penyusuan sebagai hak anak, yaitu hak ar-rodo, yaitu hak ar-rodi untuk menjamin kesehatannya, juga melindungi dan pemenuhannya kesehatan ibu. Rodoah, jadi kesimpulannya itu rodoah yang merupakan tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya. Juga tidak boleh terlepas dari posisi bapak atau suami sebagai orang yang harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya. Suami harus menjamin kebutuhan material dan non-material keduanya dalam proses penyusuan ini. Rasulullah rodoah dan hadonah merupakan satu kesatuan utuh dalam mendidik dan membesarkan anak, memastikan anak tersebut tumbuh dengan nutrisi yang baik dari ASI baik yang bersumber dari ibunya sendiri maupun yang didapatkan dari donor ASI. Juga merupakan bagian dari usaha terbaik untuk anak. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.